Aku malu-malu di depanmu, tapi ketika di depan Tuhanku, aku terus terang memintamu. Aduh, sengaja dilihatkan ke temennya, tetapi kalau temennya megang dikit aja nggak boleh. Nah, Nggak boleh untuk main HP, anak nggak boleh sini. Tapi ternyata dia melihat ibu dan ayahnya menggunakan HP. Sekarang anak pegang HP, padahal di HP itu adalah tempat anak belajar dari YouTube. Tempat anak mengerjakan tugas daring dari sekolah. iya, Tempat anak berekreasi kreasi. mental. Karena memang pandemi nggak boleh keluar rumah. Bukan masalah medianya, tapi masalah manajemen Manajemen waktunya. waktu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SDMT TV, senang sekali saya di sini masih bisa menyapa sahabat SDMT TV dimanapun berada. Tentunya pagi hari ini saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh psikolog kesayangan kita yang juga sangat humble ya. Siapa lagi tentunya kalau bukan Bapak Arif Budi. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Hesti. Iya. Senang sekali pagi hari ini kita ketemu lagi. Alhamdulillah masih bisa bertemu dan memberikan nutrisi ya tentunya yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa setia SDMT TV nih Iya. Pak Arif ya. Pagi hari ini saya agak malu-malu ketemu Ustazah Hesti. Oh pemirsa. iya. Iya. Jadi Kenapa, ada Pak Arif? jadi ada candaan kan. Aku malu-malu di depanmu, tapi ketika di depan Tuhanku aku terus terang memintamu. Aduh, duh, duh, duh. Untuk podcast pagi hari ini. Iya tentunya, iya benar karena kemarin yang WA saya Pak Arif ya. Ya, Oke, baik. gini Pak Arif, ini ada beberapa temuan atau keluhan ya intinya tentang anak-anak didik kita. Nah ini kita temui mulai dari kelas bawah sampai kelas atas seperti itu Pak Arif. Jadi kita sudah sempat sharing dengan wali kelas dan juga wali murid. Nah seperti itu. Untuk kelas bawah Pak Arif ini kita temukan beberapa anak di mana mereka tuh masih sering kurang fokus ketika pelajaran. Jadi sering lari ke sana kemari, belum bisa duduk anteng seperti itu. Kemudian ada yang suka jahilin temannya, kurang pede ketika tampil di depan kelas dan juga ada yang belum tuntas toilet training. Nah, Wow, bagaimana ini iya. Pak Arif? Iya, memang beberapa hari ini juga Ustazah kita melakukan observasi pada anak dan memang kita ada kegiatan terkait tentang psikoemosi. Jadi melihat bagaimana sebuah emosional yang ditunjukkan pada anak itu adalah merupakan sesuatu masalah psikologis mereka. Dan memang keluhannya memang ditemukan beberapa anak kurang fokus, konsentrasi. Tapi kita juga harus mengingat juga bahwa anak-anak itu kan habis dari mereka PJJ, pembelajaran jarak jauh daring, kemudian mereka sudah mulai aktif di sekolah. Kita juga harus memahamin bahwa ketika daring tentu berbeda ketika mereka mulai tatap muka. Iya, Di luring. mana kemampuan fisik, kemampuan mereka berinteraksi kembali diuji. Dan pada beberapa anak mereka juga mengalami kondisi kurang fokus sama kurang konsentrasi. Jadi yang pertama yang terjadi, kita harus melihat bahwa konsentrasi setiap anak sesuai usianya. Jadi Benar. batasan kemampuan anak memfokus pada sesuatu, juga konsentrasi pada mata pelajaran atau aktivitas yang dilakukan sekolah menjadi berkurang. Karena terkadang mereka belum terlatih ketika proses daring. Dan itu baru terlihat ketika proses mereka masuk Di di sekolah, sekolah. ya. Nah, jadi fokus sama kurang konsentrasi, ini memang topik akan terus selalu dibahas sampai kapanpun. Dan merupakan keluhan dari orang tua kapanpun juga. Dan juga guru-guru. Iya. Jadi artinya yang harus kita lakukan itu tentu ada treatment atau latihan yang kita latihkan pada anak-anak untuk membuat mereka fokus dan konsentrasi. Jadi di beberapa podcast yang lalu dengan menggunakan bola tenis Bola dilatihkan tenis, di situ seperti itu kan. Nah, terus yang kedua, memang di papan tulis ada semacam titik yang bulat hitam, mungkin sebesar bola kasti kita buat, boleh di pojok papan tulis atau apa, di sela-sela untuk mengajak anak berfokus pada titik itu. Gunanya apa? Ketika mereka fokus pada titik yang sudah dibuat di papan, boleh di pojok kanan atau pojok kiri silakan, itu sebagai bentuk anchoring. Jadi anak-anak diajak untuk menatap di situ, untuk kemudian kita fokus dan kita bisa memberikan sugesti. Afirmasi positif pada anak. Jadi silakan kalian lihat bulatan hitam di pojok kanan atau mungkin kuning atau apa di pojok kanan papan kita. Nah, saat kalian melihat itu sekarang
tanamkan di otak kalian, kalian semakin fokus, nyaman fokus, dan atau afirmasi yang mau kita lakukan. Jadi sambil kalian tetap menatap lingkaran hitam di pojok itu, oke, sekarang yakinkan bahwa kalian semakin lama semakin fokus. Demikian juga akan semakin senang pada mata pelajaran apapun dan siapapun yang mengajar kalian hari ini. Baik. Itu afirmasi kita. Jadi ada jeda di mana namanya anak kelas 1, usianya kan 7 tahun. Berarti mereka bisa fokus per 10 menit, itu berarti sudah luar biasa. Dan saat 10 menit itulah kita ada jeda dengan memberikan afirmasi positif di setiap mata pelajaran, itu juga bisa membantu. Nah, pada orang tua terkadang kan mungkin ada di sini kita tulis, yuk saya lihat telapak tangannya mama ya. Oke, sambil kita ngomong memberikan afirmasi positif, oke, tempelkan di sini. Iya, oke, fokus ya. Yuk kita mulai lagi. Jadi ketika mereka belajar, kita sebagai orang tua mendampingin mereka, itu juga praktek yang bisa kita lakukan untuk mereka. Seperti itu. Baik, menarik sekali ini Pak Arif. Jadi sebaiknya untuk treatment-treatment itu tadi dilakukan ketika memulai pelajaran di kelas dan juga bisa dilakukan di rumah sebagai latihan untuk bisa. anak-anak. Ya, juga untuk merefresh kembali ketika mereka mulai bosen. Nah, seperti itu. Oke, terus berikutnya terkait anak-anak yang banyak gerak. Iya. Ya, jadi kalau kita berbicara bahwa anak-anak itu adalah penangkap sinyal dari vibrasi atau getaran pikiran yang dia tangkap dari orang-orang sekitarnya. Bisa jadi orang tua, bisa jadi guru, bisa jadi teman. Jadi ketika mereka berada di suatu tempat, anak-anak itu sangat peka sekali dengan vibrasi atau getaran pikiran. Orang lagi kacau, tidak tenang di sekitarnya, tanpa sadar yang dilakukan apa? Mereka menggerakkan tubuhnya untuk mencoba menenangkan diri mereka sendiri. Mereka usil ke temennya, goda temennya itu dalam rangka apa? Pengen ngajak komunikasi pada temennya. Apalagi anak-anak kelas 1, mereka mungkin teman yang diusilin biasanya kan pendiam. Mereka ngusilin dalam rangka untuk ngajak berkomunikasi, tapi ini ditangkap sebagai bentuk kenakalan. Nah, anak-anak kurang fokus, banyak gerak, usil, jahil dan sebagainya, itu karena memang mereka belum kita bekalin atau memang mereka belum memiliki perangkat emosional dan perangkat berpikir yang selengkap kita. Jadi tugas kita dan guru serta orang tua adalah membekalin mereka dengan database bagaimana berpikir, bagaimana bersikap, supaya anak akan mampu meregulasi emosi mereka sendiri. Seperti itu. Baik Pak Arif, berarti ketika kita menemukan anak yang suka banyak gerak atau usil gitu ya, baik di rumah maupun di sekolah, berarti kita tidak perlu terlalu panik dan jangan langsung menghakimi mereka dengan kata-kata, oh itu nakal, oh itu jahil gitu. Karena terkadang kita temukan juga Ustazah bahwa anak-anak yang jahil itu menurut informasi di rumah ketika dilakukan home visit justru mereka adalah anak yang pendiam anak yang tenang. Tapi ketika di sekolah mereka melepas semua ketidaknyamanan yang mereka tahan di rumah dengan banyak aktivitas-aktivitas yang kadang kita sebut dengan kenakalan. Nah, itu yang terkadang membuat orang tua menjadi tidak nyaman, apalagi guru di sekolah. Nah, gitu. Jadi terkadang apa yang kita keluhkan di sekolah itu menjadi berbeda dengan apa yang terjadi di rumah. Nah, itu akhirnya menjadi miskomunikasi antara kita dan orang tua. Seperti itu. Jadi kalau memang ada suatu ungkapan bahwa di balik perilaku setiap anak itu selalu ada maksud baiknya, itu benar berarti Pak Arif ya? Kita bisa, jadi artinya setiap di balik aktivitas dilakukan anak ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Iya, ada untuk hikmahnya. Kita berpikir, ya. Sepakat ini saya. Baik. Tapi kita juga menemukan ada anak yang suka memamerkan barang yang dimiliki, terutama kalau barangnya branded, mahal. Baru. Ada ya. Itu kira-kira gimana? Pernah Kak menemukan kasus seperti itu, Zaza? Ada sih Pak Arif ya. Jadi memang sengaja anak itu membawa barang yang baru gitu ya, barang yang baru kemudian sengaja dilihatkan ke temennya, tetapi kalau temennya megang dikit aja enggak boleh. Nah, kayak gitu. Ada biasanya perempuan kebanyakan ini. Ya, jadi kalau kita berpikir kenapa sih anak-anak usia dini kelas 1 mereka heboh dengan istilah bestie, wajahnya langsung malu-malu kan kalau dipanggil halo bestie gitu kan. Lagi ini ya bestie. Ketika kita di kelas pun ketika saya tanya, Nanda, bestimu siapa?
Wah, wajahnya tuh teman-temannya langsung heboh. Itu anak kelas 1 loh ya. Aduh. Jadi artinya kita sebagai orang tua dan guru juga harus memahami istilah-istilah seperti itu dan meluruskan. Supaya tidak ada persepsi yang keliru di dalam otaknya anak-anak kita. Iya. Oke, jadi kita bicara. Jadi ada sebuah penelitian dari ilmuwan itu bagaimana apa sih yang sebenarnya melandasin. Apakah ada sel di otak yang membuat orang itu belajar dengan niru, ngamatin, langsung meniru, kemudian melakukan. Ternyata di sel itu ada yang namanya mirror neuron. Jadi atau biasa kita sebut dengan neuron cermin. Jadi itu yang membuat anak-anak ketika melihat sesuatu, bercermin, kemudian mereka melakukan. Ternyata di otak manusia ada namanya mirror neuron. Jadi termasuk anak yang suka main HP, anak yang kemudian berperilaku seakan-akan dia sudah dewasa. Ternyata pasti ada sesuatu yang dia lihat, kemudian dia praktekkan. Dan sehari-hari kemudian ditangkap, kemudian dilakukan sama anak-anak. Apalagi hal itu dianggap menarik perhatian. Nah, pada anak-anak yang suka pamer, kadang mereka seperti apa? Pasti dia bercermin itu dari ibunya, dari ayahnya, dari perilaku yang terjadi di rumah. Karena kita baru tahu bahwa ada penemuan dari ilmuwan, ada mirror neuron yang ada di otak anak, sehingga anak lebih cepat belajar meniru dan melakukan dengan bercermin itu tadi. Oke, jadi itu adalah pantulan sinyal yang ditangkap dari apa yang ada di sekitarnya, Pak Arif ya. Makanya anak gayanya kayak orang dewasa yang gemes. Siapa yang mau endorse nih? Kan seperti itu ya. Nah, itu karena hal seperti itu. Gitu Iya, Ustazah, iya. ya. Baik, Gitu. Pak Arif, baik. Oke. Oke, mungkin enggak Pak Arif, kalau anak-anak itu yang ditirukan itu dari apa yang dia lihat, mungkin Iya, di HP sepakat, atau sepakat. apa gitu, ada kemungkinan dari situ Iya, ya. itu karena mirror neuron itu tadi Ustazah. Jadi sekarang kita tahu ada mirror neuron yang kita harus hati-hati. Anak enggak boleh untuk main HP, anak enggak boleh sini. Tapi ternyata dia melihat ibu dan ayahnya menggunakan HP. Kan otomatis dia tidak akan menjadi tidak respect dengan orang tuanya karena hal-hal seperti itu. Baik, Gitu baik. ceritanya. Ya. Oke, terima kasih Pak Oke, Arif. Ini nah kemudian jelas sekarang kita sekali. juga ini Ustazah ngobrol ya. Kadang akhir-akhir ini kan orang tua terlalu skeptik sama anak. Terlalu berlebihan ketika anak pegang HP. Iya, Menurut Ustazah gimana tuh? Pernah nemukan yang seperti itu? iya. Sampai kita gemes gitu ya. Jadi ada beberapa cerita gitu ya, beberapa cerita dari bapak ibu wali murid yang memang mengeluhkan anak saya itu selalu Ustazah pulang sekolah yang dipegang HP, sampai mau tidur tuh HP, bangun tidur tuh HP lagi. Saya selalu marah-marah gitu. Terus pernah saya akan tanya, lah di HP itu apa bun yang dilihat gitu? Ya palingan itu biasanya YouTube, apa game apa-apa gitu loh Ustazah. Pokoknya kalau belajar itu sulit, tapi kalau udah HP itu alah nggak tidur-tidur, nggak ngantuk. Nah kayak gitu Pak Arif. Jadi selalu kan ada pro kontra di setiap generasi. Ada yang katanya kalau kita memahami tentang generasi, ada yang generasi baby boomers yang lahir setelah perang kemerdekaan. Habis itu ada generasi milenial, generasi X, Y, Z. Kemudian sekarang adalah generasi alpha. Iya. Setelah ini nanti akan muncul generasi delta. Dan sebagainya seterusnya ya, untuk memahami karakteristik. Jadi kalau kita melihat bahwa anak-anak mereka lahir dengan teknologi, ya mereka adalah anak-anak yang seperti itu, generasi Z gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahamin Ustazah. Kita yang orang tua terkadang kan melihat begini, ada pro kontra di setiap generasi. Kita lihat, kalau kita berbicara penemuan ini sambil kita ngobrol, kita review tentang knowledge kita, pengetahuan kita. Ketika alfabet pertama kali ditemukan, itu adalah abad keempat sebelum Masehi di Yunani. Itu merujuk dari hieroglif yang ditemukan di Mesir dalam bentuk gambar dan sebagainya, simbol. Kemudian dibuat secara geometris, akhirnya menjadi sebuah tulisan-tulisan abjad-abjad yang kita sebut dengan alfabet. Walaupun alfabet itu menjadi sangat baku seperti hari ini karena bangsa Romawi. Nah, saat ditemukan alfabet ini di Yunani, seorang filsuf yang terkenal yang kita sebut dengan Plato. Tahu kan Plato? Ya, Plato itu adalah salah satu yang menentang dengan penemuan alfabet. Alfabet saja ditentang waktu itu. Kemudian dia mengatakan karena penemuan Anda ini tulisan itu akan membuat ingatan menjadi berkurang pada jiwa pelajar kita.
Karena apa? Mereka akan lebih mempercayai tulisan yang di luar daripada ingatan mereka. Jadi zaman dulu orang itu belajar itu dengan lisan. Dan saat ditemukan tulisan, Plato itu khawatir kalau nanti orang tidak mau mengingat lagi karena menulis, ditulis. Iya. Dan saat itu tulisan dalam bentuk batu. Mungkin orang tua zaman dulu yang kelahiran tahun 40 itu pernah sekolah dengan menggunakan grip sabak yang ditulis di atas lempengan batu, kemudian dihapus lagi, tulis lagi, hapus lagi. Ya, dulu dapat begitu. cerita Ya dari kan? nenek Nah, ya. itu dalam bentuk batu, kan begitu. Jadi artinya pada saat yang batu itu adalah hiburan generasi waktu itu, sampai mereka menunduk, lihat tulisan yang di batu sampai seriusnya seperti ini, sampai orang tua yang lewat pun mereka tidak menyapa. Nah, perilaku seperti itu kan sama seperti anak-anak yang sekarang belajar dengan HP, mereka melihat menunduk juga karena asik di situ, seasik anak-anak yang ada tulisan di zaman batu. Ketika tulisan ditemukan di sabak itu, grip itu mereka senang mainan apa dan sebagainya kan, sampai orang berpikir lah kalau namanya sekolah nanti bawa batu kan tambah hari tambah berat. Yeah. Akhirnya ada lontar, ada kertas, ada buku, dan akhirnya sampai pada anak-anak membaca buku, mereka semua ilmu tertulis di situ. Gitu. Nah, Plato setelah dia belajar tentang alfabet akhirnya semakin mengerti dan mengasihkan. Yang tadinya dia menentang kemudian menikmatin sampai dia ada nulis buku yang namanya Myth and Philosophy in Plato's Phaedrus. Nah, dia mencatat semua gagasan di buku itu. Sampai akhirnya kita pun seperti saya yang kelahiran milenial tahun 77 seperti ini ya. Ini kan generasi milenial ya. Nah, kita suka di situ. Sampai zaman dulu orang tua juga marah ketika anaknya baca buku komik sampai berjam-jam orang tua marah. Masih ingat kan? Masih sangat ingat. Itu. Jadi artinya sekarang yang menjadi masalah itu bukan HP, tapi masalahnya di waktu. Anak zaman dulu baca komik asik sampai lupa waktu, sampai maghrib kelewat. Ini yang bikin orang tua marah kan di situ. Iya. Sekarang anak pegang HP, padahal di HP itu adalah tempat anak belajar dari YouTube, tempat anak mengerjakan tugas daring dari sekolah, tempat anak berekreasi mental, karena memang pandemi tidak boleh keluar rumah. Mereka rekreasi di situ, bermain di situ, belajar di situ. Terus orang tua marah, loh anak saya bermain HP, berarti kan menyebabkan dia antisosial. Padahal sebenarnya kita harus ingat bahwa anak yang pegang HP, aktivitas di HP itu bukan berarti dia antisosial, tapi dia juga berinteraksi dengan teman-teman di dunia maya. Contoh mereka main Roblox, mungkin mereka main Free Fire, kan sambil awas itu sebelah itu ada serangan gini. Mereka berinteraksi dan cara berinteraksi menjadi berbeda. Jadi sebenarnya bukan masalah medianya, tapi masalah manajemen waktunya. Itu yang harus kita pahamin sama-sama. Iya, jadi untuk paradigma berpikirnya mungkin ya Pak ya. Jadi mindsetnya harus kita rubah bahwa HP adalah support system di zaman sekarang. Iya. Ya. Terus anaknya ngaji, loh kalau kamu disuruh ngaji kok pegang HP? Ya karena dia lebih nyaman buka HP, ada ayat Al-Quran di situ yang dia belajar hafalan dan sebagainya dari HP. Tapi orang tua zaman dulu yang zaman kertas harus membaca Al-Quran, harus pegang secara itu. Mungkin dia harus pakai headset dalam rangka membentukkan tartilnya dan sebagainya. Nah, itu adalah support system. Nah, yang harus dipahamkan adalah manajemen waktunya. Baik. Gitu. Jadi bukan masalah tidak boleh bermain HP-nya, tetapi anak-anak perlu dipahamkan bagaimana tentang manajemen waktunya dan mungkin juga diarahkan, diajak ngobrol, sebaiknya kita bijak dalam menggunakan teknologi. Betul. Jadi dalam menggunakan ini sebaiknya digunakan untuk ini. Mungkin selama ini anak-anak kita yang masih melihat atau belum menggunakan HP ini dengan baik itu karena belum diberitahu, bisa jadi seperti itu Pak Arif ya. Sepakat. Iya, jadi karena memang orang tua harus diedukasi bahwa sebenarnya hari ini HP itu adalah support system, gadget itu support system. Nah untuk manajemen waktu, mengatur jadwal dia harus seperti apa menggunakan gadget. Mereka lebih bijak menggunakan gadget, itu kembali lagi itu tugas kita sebagai orang tua dan guru untuk terus memberikan treatment bagaimana mereka melakukan seharusnya. Seperti itu saja. Baik, terima kasih Pak Arif. Ini
Saya yakin sangat berguna sekali ya bagi kita juga. Baik, ini untuk permasalahan-permasalahan dan temuan yang dialami oleh anak-anak kita ya, insya Allah sudah mulai terjawab. Kemudian untuk yang toilet training belum tuntas ini, insya Allah di podcast-podcast sebelumnya sudah ada ya Pak Arif ya. Terkait untuk toilet training. Iya, jadi nanti sahabat SDMT TV bisa di-scroll lagi ya di YouTube-nya SDMT TV channel. Di sana sudah ada pembahasan tentang toilet training yang belum tuntas ini, sudah dibahas tuntas oleh Pak Arif Budi. Baik. Betul, sepakat. Oke, ya itulah Bapak Ibu untuk podcast kita kali ini ya. Kita sudah mengetahui dan membahas temuan-temuan yang kita temui pada anak didik kita, mulai dari kelas atas maupun kelas bawah, dan juga Pak Arif tadi sudah menyampaikan beberapa tips untuk menangani hal-hal tersebut. Jadi memang kita harus saling bersinergi antara orang tua dan juga ustadz-ustadzah yang ada di sekolah. Bagaimana kita tidak hanya berfokus pada kepulan asap yang ditimbulkan oleh anak-anak kita, tetapi kita juga harus bisa mematikan apinya supaya kepulan asap itu pun bisa berhenti, dan yang lebih parah tidak menimbulkan api di tempat yang lain. Mungkin seperti itu. Baik Pak Arif, mungkin di sini Pak Arif akan menyampaikan closing statement untuk sahabat SDMT TV dimanapun berada. Iya, baik teman-teman pemirsa SDMT TV dimanapun Anda berada. Kalau kita melihat kondisi masalah anak-anak, kembali lagi bahwa anak-anak yang baik, mereka akan datang dari keluarga yang baik-baik saja. Tetapi pada anak-anak yang bermasalah, mereka pasti akan datang dari keluarga yang bermasalah. Apapun masalah kita, selesaikan dengan cara yang bijaksana supaya bisa menciptakan generasi yang jauh lebih bijaksana dan bisa menularkan banyak cinta kepada teman-teman dan siapapun di sekitarnya. Terima kasih dari saya. Terus bahagiakan diri kita dulu sebelum kita membahagiakan anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif ya atas bincang-bincang santainya hari ini. Kita sudah banyak yang dibahas tadi. Tentunya ini menjadi penerang bagi kita semuanya, seperti kita menemukan oase di tengah padang pasir Pak Arif ya, seperti itu. Baik, pemirsa SDMT TV ya, di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya menjadi orang tua itu adalah profesi sepanjang masa. Namun ternyata tidak ada sekolah formal untuk menjadi orang tua yang baik, tidak ada cara bagaimana mengasuh dan mendidik anak yang baik itu tidak ada sekolahnya, intinya seperti itu. Jadi kita harus tetap belajar sepanjang masa, tetap semangat semuanya, kita semuanya adalah orang tua yang hebat. Nah, bagi teman-teman pemirsa SDMT TV ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe setiap tayangan SDMT TV, dan bisa bunyikan tanda loncengnya untuk mendukung kita sehingga tidak ketinggalan info-info penting dari SDMT TV channel. Sekian bincang-bincang santai pagi hari ini, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.